Ini menarik, dalam Ihya itu nanti kalian boleh setuju boleh tidak ya. Ini cuma yang punya pendapat Imam Ghazali. Ini rangkaian dorongan syahwat yang negatif, yang bisa membawa bencana. Syahwat paling dasar itu syahwat perut, kebutuhan perut. Ya kebutuhan gizi, makan biar tidak stunting. Ya. Jadi kebutuhan syahwat perut ini elementer. Orang itu yang pertama kali dibutuhkan ya syahwat perut ini. Kalau yang perut ini belum terpenuhi, yang syahwat-syahwat yang lainnya biasanya masih belum muncul. Jadi harus beres dulu di yang perut. Kalau perut ini tidak beres, kemudian kalian merambah bidang yang lain, biasanya bidang yang lain itu kamu dedikasikan untuk membereskan urusan perut. Di ekonomimu belum beres, kamu geser ke ranah agama, ya urusan agama kamu jadikan orientasi untuk memenuhi kebutuhan perut. Urusan perutmu belum beres, kamu melakukan aktivitas kebaikan sosial, itu biasanya diam-diam tidak sadar kebaikan sosial itu kamu dedikasikan untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Maka syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kalau urusan perut beres, kata Imam Ghazali biasanya naik sedikit, turun naik, turun sedikit ke bawah perut, syahwat bawah perut. Nah, ini baru mulai lirak-lirik kiri kanan. Kalau perutnya belum kenyang, masih belum turun ke bawah. Kalau kamu lapar itu peduli amat, ada yang cakep, ada yang itu pinginnya makan. Makanya Rasulullah itu ngasih tips anak-anak muda yang sudah pingin menikah tapi belum mampu, puasalah. Karena kalau perut itu kosong, perut itu lapar, kamu sudah melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu sudah nggak nafsu. Pokoknya mikirnya kapan beduk maghrib tonton. Nah, tapi kalau perut beres baru mulai sudah nafsunya naik. Jadi nafsu bawah perutnya bangkit. Kalau yang kedua ini juga terpenuhi, biasanya terus naik juga satu level lagi, muncul syahwat tentang harta dan kedudukan. Jadi mulai mikir status, mulai mikir kepemilikan. Aku harus kaya, aku harus berkedudukan. Kalau kemudian terpenuhi syahwat kedudukan dan harta ini, muncul penyakit lanjutannya, riya, sombong, pamer. Kalau riya, sombong, bermegahan, pamer ini muncul, biasanya hadir juga temannya, dengki, memusuhi orang, iri. Karena ada orang lain yang juga seperti itu, punya status yang tinggi juga, punya kedudukan yang tinggi juga, terus kita jadinya iri. Tadinya ingin sombong, bermegahan, kok ya saingannya banyak. Muncullah dengki, iri, permusuhan. Nah, ini rangkaian nafsu syahwat, kata Imam Ghazali. Hati-hati dengan munculnya syahwat-syahwat ini, ya, bahwa manusiawi orang ingin memenuhi kebutuhan perutnya, ingin menikah, ingin hidup terjamin dengan harta, ingin punya kedudukan, tapi harus ngerti kapan direm. Harus sadar juga penyakit-penyakit ikutannya. Jadi ini pelajarannya untuk kita waspada. Nah, biar tidak terlalu ditelan oleh rangkaian syahwat ini, berarti puasa bisa jadi solusi. Karena ketika kita puasa, kita lapar, kebutuhan syahwatnya turun ke level yang paling awal. Sudah tidak mikir apa-apa, yang dipikir hanya perut, dan itu kita dapatkan setelah maghrib. Meskipun bahayanya biasanya begitu adzan maghrib buka puasa, kenyang, kumat lagi semuanya. Nah, itu karena yang dasar ini terpenuhi sudah. Baik, ini bahan ya refleksi, nanti teman-teman coba membaca dirinya.
sering tidak terlena masuk ke jebakan-jebakan syahwat ini.